Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, Dapi tolong pimpin doanya. Saya pimpin doa. Selesai beri salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topi buka. Oke, sebelumnya apa sekarang masuk semua? Tiara, hari ini siapa yang nggak masuk? Melani, terus? Risa, terus? Marwan ya, Marwan kebetulan orang tuanya ibunya meninggal dunia. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke? Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini, tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen tahu dulu kalian udah sarapan atau belum? Belum. Kenapa belum sarapan? Hah? Oke, nanti biasakan sebelum berangkat sekolah itu sarapan terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk kalian biar lebih konsentrasi lagi. Nah, seperti itu. Kenapa? Suka sakit perut? Oh, sakit. Berarti sama kayak ibu-ibu juga suka sakit perut sebenarnya kalau sarapan. Oke. Oke, nah seperti itu. Jadi beda-beda ya. Jadi ibu juga sebenarnya jarang sarapan. Tapi lebih baik itu sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Agar kalian bisa lebih fokus lagi di sekolahnya. Oke, berarti hari ini kalian pada sehat semua? Sehat. Berarti kalau ibu nanya misalnya apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, berarti kita doakan teman kita yang sedang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Terus untuk Marwan, mudah-mudahan dia semakin dikuatkan dan orang tuanya, ibunya khususnya diterima amal ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai materi tentang pelajaran hari ini, Ibu pengen tahu dulu nih. Materi sebelumnya itu tentang apa? Yo, yang tahu angkat tangannya silakan. Yo, apa? Materi sebelumnya? Dia? Tentang pengertian mobilitas sosial. Tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Nah, belajar itu pasti ada tujuannya. Kamu ketika ke sekolah pasti ada sebuah tujuan. Nah, tujuan pembelajaran untuk saat ini apa saja? Kalian bisa lihat di sini. Kalian duduk per kelompok, per kelompoknya sudah Ibu tentukan sebelumnya. Silakan duduk per kelompok. Di sini kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, ada Dea, Tiara, Anissa, Wira. Kelompok 2 mana? Oke, Elvira, Silpa, Ita, Alipa. Terus kelompok 3. Oke, Patir, Alda, Nesia, Nadia. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 ada di sana. Kinanti, Bisma, Safira, Ripaldi. Sok, yang masih berpencar dengan temannya bergabung. Kelompok 4 ada Kinanti, Bisma, Safira, Ripaldi. Yo, kelompok 4 di sini. Sok, kelompok 4 di sini. Kinanti, Bisma, Safira, Ripaldi. Oke, kelompok 5. Mana kelompok 5? Oke, kelompok 5 ada Marsha, Bunga, Kanza, Irgiansyah. Terus kelompok 6 ada Kwina. Oke, Marwan, Fitria, Rama, ada berdua. Oke, kelompok 7 ada Raika, mana kelompok 7? Raika, Farhan, Melani, sama Pegard. Terus kelompok 8 ada Syahla, Yasmin, Parea, Risa ya. Oke, kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Materi saluran mobilitas sosial. Jadi kalian simak ya videonya. So, silakan diperhatikan videonya. Oke. Nah, saluran mobilitas sosial. Nah, apa sih saluran mobilitas sosial? Nah, di sini saluran mobilitas itu apa? Sarana yang menjadi apa? Yang menjadi pijakan. Pijakan suatu individu atau kelompok untuk merubah nasibnya, merubah
kastanya. Jadi lapisan dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Nah, itu disebut dengan saluran. Jadi wadahna saluran teh. Saluran mobilitas sosial itu tempatnya, jalannya. Bagaimana kita bisa berpindah lapisan. Oke, bisa dilanjut. Mengapa kita harus belajar mobilitas? Oke, di sini mengapa kita perlu? Karena di sini kita dapat memahami apa tujuan individu atau kelompok melakukan perpindahan, kedudukan, dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Biasanya tujuannya apa? Karena nasib biasanya. Yang tadinya misalnya kekurangan, agar bisa membantu keluarganya, dia bersemangat untuk menggunakan saluran mobilitas tersebut, akhirnya dia bisa merubah nasibnya seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini ada contoh-contoh dari saluran mobilitas. Nah, contohnya itu ada di sini ada 2 gambar. Oke, Bu Sari. Oke, di sini ada 2 gambar contoh dari saluran mobilitas. Ada yang bisa tahu ini saluran mobilitas apa? Angkat tangannya, silakan. Yo, apa? Pendidikan. Nah, ini jadi lembaga pendidikan adalah contoh dari saluran mobilitas sosial. Ini adalah gambarnya ya. Oke, selanjutnya. Tadi kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa. Jadi tidak hanya saluran mobilitas itu dalam bentuk pendidikan saja, tapi di sini ada apa saluran mobilitasnya? Dari ekonomi, terus ada lagi lembaga militer, terus ada lagi lembaga pendidikan, ada organisasi profesi, ada lembaga keagamaan, lembaga keluarga atau pernikahan, dan lembaga politik. Nah itu, jadi banyak saluran-saluran mobilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat, yang bisa digunakan oleh kita. Contohnya, kalian tahu Hairul Tanjung? Orang kaya ketiga yang kedua. Nah, salah satu bukunya dia itu kan Anak Singkong. Nah, dia itu adalah salah satu yang dia lakukan apa? Dia dari masyarakat biasa, tapi karena dia giat dalam usaha dan akhirnya bisa menjadi orang terkaya yang ada di Indonesia. Nah, itu bentuk salurannya bisa dalam bidang ekonomi. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah beberapa pengertian lembaganya. Bisa kalian lihat di buku paket halaman 94. Sok, dibuka buku paketnya. Oke, buku paket LKS silakan dibuka. Di situ ada tentang saluran mobilitas sosial. Dicari di daftar isi kebiasaan. Kalau di buku paket halaman 94. Oke. Oke, karena nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini Ibu akan memberikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kegiatan peserta didik, di mana kalian akan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, di sini aktivitas yang harus kalian lakukan, nanti kalian baca. Ibu kasih waktu cuma 15 menit untuk kalian kerjakan. 15 menit untuk kalian kerjakan. Oke, nanti perwakilannya kelompok, tolong ke depan ya. Kelompok 1 dan kelompok. Oke, silakan kalian kerjakan dan bagi tugasnya masing-masing dengan temannya. Siapa yang nanti akan mempresentasikan, siapa yang bagian tugas mencari referensinya, jawabannya, silakan kalian bagi masing-masing. Waktunya cuma 15 menit. Sok, silakan. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh angkat tangannya. Nanti Ibu akan memberikan. Ya, kelompok 2. Nama anggotanya siapa aja? Oke, sok silakan. Satu. Karena setiap orang mempunyai kecenderungan untuk mencapai status baru yang lebih tinggi guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oke, dari kelompok 1. Yang pertanyaan yang kedua, silakan. Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam mobilitas sosial. Dari beberapa pendapat, setiap kelompok udah Ibu dengarkan pendapat kalian masing-masing. Nah, di situ apa sih kenapa kita melakukan mobilitas secara positif? Positif itu berarti naik ke atas atau turun? Naik ke atas. Nah, untuk apa biasanya? Nah,
Rata-rata mereka melakukan mobilitas secara positif atau vertikal ke atas karena ingin merubah nasibnya, ingin merubah kedudukannya di dalam masyarakat. Yang tadinya misalnya keluarganya dalam keadaan ekonomi yang sangat berkebutuhan atau kurang. Nah, dia melakukan apa? Melakukan saluran mobilitas dengan misalnya tadi kan saluran mobilitas ada dalam pendidikan, misalnya dalam militer, terus apalagi dalam ekonomi, terus dalam politik dan beberapa saluran mobilitas yang lainnya. Nah, akhirnya ada yang kurang kalian kuasai tentang saluran mobilitas? Apa sudah paham? Oke, insya Allah paham ya. Nah, oke, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Oke, seru. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, untuk mengetahui kalian sejauh mana kalian paham tentang saluran mobilitas, Ibu minta kalian di buku catatan kalian masing-masing simpulkan materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Sok, dikasih dibacakan kesimpulan yang kamu buat hari ini. Saluran mobilitas sosial adalah sarana yang menjadi jalan bagi contoh saluran mobilitas sosial yaitu pendidikan merupakan faktor yang lebih penting dalam mobilitas sosial. Terus? Ekonomi Terus? dan organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Oke, kita berikan aplaus untuk Dea karena dia bisa menyimpulkan dari pertemuan sekarang. Jadi sarana atau saluran itu adalah sarana mobilitas. Jadi sarana yang digunakan seseorang untuk merubah nasibnya, untuk merubah lapisan dari satu ke lapisan yang lain. Nah, terus apalagi pendidikan adalah faktor utama yang menjadi saluran mobilitas sosial yang bisa kalian gunakan. Nah, oke, agar lebih mengetahui apakah kalian paham untuk pertemuan hari ini, silakan kalian buka buku latihannya. Silakan buka buku latihannya. Sok dilanjutkan, lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide yang akan Ibu tunjukkan. Nah, itu 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Terus untuk pertemuan selanjutnya, baca tentang dampak dari mobilitas sosial. Dampaknya seperti apa sih mobilitas sosial? Karena kalian sudah belajar pengertiannya, terus bentuknya, faktornya, salurannya sekarang. Dan pertemuan selanjutnya hari Rabu kalian baca tentang dampak mobilitas sosial biar kalian lebih bisa lagi. Apa? Ya, di sini lagi. Nanti hari Rabu kita di sini lagi untuk melakukan pembelajaran. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan di awal kita berdoa, di akhir pun kita berdoa. Pimpin lagi Dapi, maaf. Silakan Dapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat. Tanya Bu Tani dulu, kamu di sini boleh? Ini selamanya boleh. Enggak lah. Apa? Sekarang jam waktu istirahat?